Gua tuh punya hobi main airsoft. Ya. Gua punya hobi main makan. airsoft. Ya, airsoft kan. Gua ngedengernya makan anjing. Makan nasi lapar ya temannya. Dulu di SMA gua di Bandung, mungkin kalau anak-anak SMA 19 Bandung pasti tahu. Sebelahnya tuh ada bekas kampus. Nah, gua tuh suka main di situ. Suka main airsoft di situ. Si penjaga itu setiap main selalu ngomong, sebelum maghrib harus bubar. Namanya anak-anak muda mah. Iya, ya bakal marah teh geuningan bisa kalau diatur. kata Sunda mah begitu, susah diatur, nggak mau denger. Mainlah gua sampai malam tuh di situ. Ada orang satu, Bang, nongol palanya begini gitu. Kalau lu main airsoft mah, gua lihat itu di scope gua tuh ada tuh orang. Gua kasih tahu dong temen gua pakai isyarat gitu kan, di situ gitu. Maju nih semua teman gua. Buat action gua taro, gua ngambil handgun. Ini pintu udah depan gua nih, guys. Jadi nih pintunya begini nyamping. Nah, gua di samping tembok gini, musuhnya di dalam gitu posisi posisi gitu ya. Begitu gua pesat ke dalam masuk nggak ada orang. Nggak ada orang. Brozu, hari ini akan berbeda. Sebelumnya gue ucapkan dulu selamat malam untuk Aing saha? Saha. Aing maung. Dia kesurupan Tringgiling Afrika. Mang, serius ini horor. Oh iya, siap. Stop senyum-senyum. Koset, enggak itu nasi Itu Oke, jadi hari ini kita akan membahas soal video horor, ya. Jadi stop senyum-senyum dulu. Jangan stop senyum-senyum, gue langsung tiba-tiba stop senyum-senyum, cause shit about to go down. Stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Ntar gue jadi nasi judge dong. Ya, jadi untuk episode kali ini kita akan membahas soal konten horor. Jadi, fans yang kemarin itu ya kita coba yang sekarang melakukan hal yang baru yaitu konten horor. Konten horor. Kita react. Jadi berhenti dulu senyum-senyumnya. Tapi bakalan banyak ini seputaran yang mistis juga. Banyak pengalaman. Pengalaman. Lu pasti banyak kan? Ada pengalaman. Pengalaman kan? Gue juga ada pengalaman horor. Udah. Kodam Tringgiling mah begini, dikit-dikit masuk, begitu. Kepayaan. Ya. Oke. Guys. Jadi gini, Mang, konten horor ini gua pengen brozo-brozo yang nonton itu komen, kalian tuh percaya apa enggak? Relate atau enggak? Pernah terjadian seperti itu atau tidak? Atau itu hanya mitos, hanya editan dan lain-lain? Kita simak sendiri. Oke. Sebelum kita mereaksi horor ini, konten-konten horor, kita akan bukan memperkenalkan, kalau udah terkenal kita mah. Gimana sih ini produk kita ada Tokyo Banana Signature, ada Tokyo Banana Classic dan ada Fatality N30. Ini N30, bro. Ini RTA. Gua mau buka dulu bentar. Coba liatin. Ini sih legend sih. Orang-orang sih sebenarnya pasti udah tahu sama Fatality ini. Cuman bro, ini tuh nggak ada matinya, bro. Meskipun diameternya besar, di Hexom pasti agak lebih offset dikit, tapi untuk flavornya, ajib. Flavor sih jangan tanya sih. Jangan tanya. Masukin lagi Mesti ada yang mau. Iya, takut ada yang mau. Taruh lagi di situ. Ini kayak The Virgin. Tuhan berikan aku uang. Yuk. Tadi uang, sekarang hidup. Kita lihat video yang pertama. Sikat. Nih guys. Oke. Ada video. Ya. Video yang pertama, kasih lihat. Apa nih? Setelah antar pasien larut malam ke ruang inap, lihat apa yang akan terjadi. Kita lihat, guys. Mari kita lihat. Ini dari dagelan horor. Apa iki? Deg-degan Sebenarnya yang takut, Mang. Ini kok buffering. Ini dia nih. Apa nih? Setelah antar pasien dia larut ngantar malam. ceritanya, ngantar ke ruangan inap, lihat apa yang akan terjadi. Apa sih? Gue emang dasarnya penakut ya. Iya. Deg-degan gue. Asli. Gue dasarnya penakut, gue deg-degan anjay. Ya, coba ya. Ini merinding. Ini mana hantunya? Enggak, belum Mang, masih lanjut videonya. Lihat apa yang akan terjadi. Apa ya? Tar dulu. Ini masih lah. Masih yang tadi. Enggak, ini ngulang lagi. Apa? Hantunya mana? Gue nyari hantunya. Hantunya nggak ada. Tapi gue udah deg-degan, bejir. Iya. Ya Allah. Coba kita next ya ganti video guys. Tadi nggak ada hantunya. Gue nyari yang ada hantunya, bro. Ini apa nih?
Penampakan diduga Kuyang bikin heboh warga, mereka sibuk abadikan dengan HP-nya. Oh, ada Kuyang. Oh, ngevlog. Mana Kuyang? Mana sih? Mana? Indonesia ya. Semuanya disangkut pautkan dengan horor, dengan hantu, tapi nggak ada hantunya. Aing teh udah deg-degan ini. Sebenarnya Aing penakut, guys. Sama? Iya, tapi coba gua dari atas deh. Kayaknya yang baru-baru. Oh, Mang, lu tahu nggak video ini nih yang gua kasih. Coba kasih lihat. Tahu nggak video ini? Enggak. Gue sebenarnya udah tahu, tapi nanti ya after ini gue ceritain. Lu lihat dah. Masih jadi misteri kemana sosok wanita yang di lingkari tersebut tiba-tiba hilang. Jadi ini cewek yang di pojok sini nih. Iya, cewek yang di pojok sini lu lihat. Tuh. Hah? Nah, jadi dulu ini sebenarnya video udah lama, guys. Video ini udah lama nih sebenarnya. Jadi dulu tuh katanya di apa namanya ini di apa ya disebutnya? Bukan Wahana kan, kayak wahana gitu kan? Betul, di wahana ini tuh dulu katanya pernah ada si cewek itu tuh kecelakaan yang sosok tadi tuh. Nah, terus tiba-tiba kalau misalkan diduduk di deretan bangku itu gitu, misalkan lu ngerekam gimana? Yang ditempatin dia. Ditempatin nama dia itu memang suka muncul, dan kalau misalkan mungkin nanti bisa tolong editor ya, tolong di zoom muka hantu yang tadi. Kalau lu lihat mukanya, itu tuh kayak banyak perban-perban gitu. Di sini-sini tuh banyak perban. Kalau lu nih kita lihat ulang ya. Coba lihat ulang lagi. Nih, Mang, nih. Oh iya. Ini karena ngeblur. Dulu gua ngeliat videonya jelas, Mang. Videonya jelas. Iya. Nih, di bagian sini tuh ini tuh kayak perban-perban gitu, Mang. Sama di bawah mata. Nutupin luka gitu kan. Kalau nggak salah gua tuh sama di bawah matanya ada kayak perban gitu. Tuh. Tiba-tiba hilang. Ngeri nggak lu? Bayangin lu mau liburan, ya kan? Lihat kita mau senang-senang ya kan? Mau senang-senang. Sebelah sama ibu merinding. Sebelah sama hantu. Gila nggak lu? Lagi enak-enak. Lagi enak-enak. Tuh. Udah tuh hilang. Tuh ada yang komen, terpental sepertinya, katanya enggak. Kan udah terpental. Namanya hantu. Namanya hantu. Sudah terpental. Terpental nggak bisa terbang dia mah. Aman hantu. Ih. Tapi lu pernah nggak, Bang? Maksudnya kayak lagi main gitu kemana tiba-tiba? Nah, kalau itu sama kejadiannya. Jadi waktu dulu zaman SMP itu ada namanya MOS, masa orientasi siswa. Oh iya, ospek lah gitu ya. Jadi namanya tuh kalau nggak salah di daerah Sumedang, lupa apa namanya. Jadi setiap datang ke tempat itu tuh kan kita dibagi kelompok nih. Kurang lebih ada 5 kelompok. Nah, satu kelompoknya itu ada 8 orang. Itu fix, anjing merinding lagi. Pas dicatat tuh 8 orang fix ya, 8 orang semuanya. Nah, pas begitu absen mau pulang, nambah jadi 1. Oh, jadi secara nggak langsung ada 1 orang orangnya ada tapi di absennya nggak ada gitu? Enggak, jadi maksudnya di absennya ada full 8 orang nih. Pas waktu mau pulang, di absen lagi kan. Ada nama satu lagi kelompok. Nah, satu orang. Jadi yang misalkan yang satu kelompok ini jadi 9, yang semuanya 8 orang jadi 9. Nah, alhasil begitu sampai ke sekolahan kesurupan semuanya. Itu lu ngalamin langsung? Ngalamin langsung itu. Shit, man. Jadi ya mungkin kata orang yang bisa, jadi ada anak yang bawa apa gitu yang menarik perhatian sama nih hantu ini sampai dia kebawa ikut ke sekolahnya. Di sekolah dia kayak ibaratnya nyari-nyari kerusuhan lah, hampir mungkin ada 30-40 orang kesurupan di kelas itu. Di situ aja. Ya, sampai 40 orang kesurupan. 40 orang kesurupan itu. Oh my god. Sebenarnya kalau dari sisi pandangan gue ya, sisi pribadi gue tuh yang tipikal 50-50, percaya nggak percaya. Iya betul, Aing juga sama Pin, percaya atau enggak. Cuman ya lihat sendiri tuh ya. Benar-benar terjadi apa kesurupan massal di saat itu, dan dilihat dari absen pun, aduh namanya siapa lupa. Yang penting dari semua 5 kelompok itu ada satu kelompok yang 9 orang, yang di mana 5 kelompok itu semuanya fix 8 orang. 8 orang, berarti nambah 1. Jadi ada yang ngikut sampai ke sekolahan. Hantunya ngikut. Wah, video kalau gue sih gimana ya? Kesih. Maksudnya zaman sekolah tuh yang ngalamin serem zaman sekolah di sekolahan gitu ya. Gue sih enggak, Mang. Tapi ini gue cerita lagi, nggak apa-apa ya, agak panjang ya, nggak apa-apa ya. Jadi dulu gue tuh punya hobi main airsoft. Ya. Gue punya hobi main makan. airsoft. Ya, airsoft kan. Gue dengernya makan anjing. Tembak-tembakan masih lapar ya temannya. Gue lapar. Iya. Jadi gue tuh punya hobi main airsoft. Dulu di SMA gue di Bandung, sebelahnya tuh ada mungkin kalau anak-anak SMA 19 Bandung pasti tahu.
sebelahnya tuh ada bekas kampus. Nah, gua tuh suka main di situ, suka main airsoft di situ. Nah, itu kan ada penjaganya kan di situ kan. Cuman kita kayak suka ngasih buat itulah, buat maksudnya buat makan, buat apa gitu, ngasih duit lah ke penjaganya buat kita biar boleh main. Main nih kita nih. Si penjaga itu setiap main selalu ngomong sebelum maghrib harus bubar. Harus bubar, ya. Ya mungkin kalau gua kan karena gua nggak terlalu percaya 50-50, ya gua mikirnya keselamatan, ya kan? Keselamatan mungkin ya takutnya gelap, ya kita jatuh apa segala macam karena bekas namanya bangunan bekas. Kan. Nah udah setelah dari situ kita main nih, namanya anak-anak muda mah. Iya, ya kan? Marah teh gininya bisa diatur. Kata Sunda mah begitu, susah diatur, nggak mau denger. Main lah gua sampai malam tuh di situ. Terakhir tuh setelah azan tuh kita berhenti, maksudnya kita masih ya kita menghargai lah gitu kan. Azan tuh berhenti, tapi tetap kita lanjut sampai malam jam 8-an. Gua kebetulan waktu itu lagi nyobain unit bolt action, namanya bolt action itu sniper lah simpelnya gitu. Gua lagi main sniper nih guys. Ngeker di satu ruangan, Mang. Kosong tuh ruangan. Iya, ruangan kosong. Gua keker dar. Ada orang satu, Mang, nongol palanya begini gitu. Kalau lu main airsoft mah, gitu kan nongol kita ngepron lah kalau main game ngepron gitu kan. Gua lihat itu di scope gua tuh ada tuh orang. Gua kasih tahu dong temen gua pakai isyarat gitu kan, di situ gitu. Maju nih semua temen gua. Buat action gua taro, gua ngambil handgun gitu kan ya, buat yang airsoft ya, handgun airsoft gitu. Maju nih, Mang, dideketin nih si ruangan. Gua yakin banget itu maksudnya ada orang di situ karena ada di scope gua kan. Dan begitu gua maju kan lurus nih. Kalau itu orang lari keluar gua pasti ngeliat dong. Ya kan? Gue udah teman-teman gue udah berjejer nih semua. Gue lah dikasih paling depan karena gue pakai senjata ringan gitu kan, biar paling depan biar enak ngeker gitu. Gue taruh paling depan. Ini pintu udah depan gue nih guys. Jadi ini pintunya begini nyamping. Nah gue di samping tembok gini, musuhnya di dalam gitu posisi posisi gitu ya. Sambil begini gak Kevin? Iya benar serius. Gue sambil begini guys. Udah kayak film-film tau nggak? Pokoknya sikat dah menang nih kita gitu kan. Begitu gue pesat ke dalam masuk nggak ada orang. Lu tau nggak sih ruangan kelas kan satu pintu doang. Yang dimana mau keluar pun pasti kelihatan ke situ gitu, ke pintu itu keluarnya. Dan gue situ, gue kaget nih ya kan, kaget dah nggak ada orang, larilah kita setim ke atas. Ternyata di atas tim musuh gua tuh udah ngumpul semua, mereka tuh udah teriak-teriak clear, maksudnya clear tuh clear area naik semua, maksudnya tuh gitu. Dan kita segrup nggak kedengar itu orang teriak clear gitu. Dan kita ngeliat itu, dan sayangnya nggak ada yang direkam gitu sayangnya. Tapi dari zaman itu pun ngerekam tuh jarang ya. Iya memang jarang sih, maksudnya kita cuma hobi-hobian aja gitu hobi-hobian. Kan. Cuman itu benar-benar juga enggak kan. Bikin gua merinding gitu. Jadi jelas-jelas karena gua yang ngeliat guys gitu. Jelas-jelas di scope gua tuh ada yang gitu kepala set gitu ngeliat gitu. Makanya gua kasih tahu tuh di situ gitu. Serem banget. Wah. Oke. Coba kita lihat lagi ya next videonya. Teman pertama boleh juga nih. Lanjutin nih. Ini nih. Duh, pocong. Ini nih ada nih. Duh, pocong ini nurut sama abang ini, malah diajak main cilukba. Hah? Pocong diajak main cilukba coba. Oh, ini mang. Ini di sini nanti. Nah, itu. Aduh. Paling ngeselin, Pin. Kenapa gesturnya mesti gitu tah? Ini siapa sih yang ngidein horor gua ya? Kan gua penakut ya. Sama kita juga. Iya. Oh, masih lanjut. Nah, tuh, itu di depan. Rumputnya gerak, rumputnya. Gue sih udah lari sih. Sekali lagi apa yang lihat? Tuh, Mang tuh. Kalau gitu nggak masalah, aman, Pin. Pas lagi nongol nih. Nih. Kan. Posisinya begini lagi. Gue penakut, gimana ya? Gue 50-50, tapi gue penakut, ngerti gak sih? Tapi jiwa tuh pengen menceritakan, gini. Nih, gue pernah nih. Gini nih, misalkan ya, lu bilang nih, Vin, tadi gue liat pocong di pojokan. Gak percaya bisa kayak gitu kan? Gue gak percaya, malah bisa gue samperin pojokannya. Tapi kalau gue ditinggalin di ruangan sendiri, takut gue. Gue modelan begitu. Iya, jadi 50-50 gitu. Tapi kebayang gak sih pocong gitu begini? Tapi yang pertama masih aman, Pin. Itu yang ngeselnya kenapa si pocong terus begini? Iya, miring gitu begitu. Coba kita lihat next video lagi ya. Wanita ini diganggu oleh sosok tak kasat mata saat dirinya sedang tidur. Nah ini nih. Gue jadi susah lihat tidur. Video aja dah. Ntar aing ada pengalaman. Oke. Pengalaman. Kita lihat. Kok begitu tuh? Ini settingan nggak sih? Oh, gempa kali. Gempa, guys. Gempa, guys. Gempa. Jurik bengep. Jurik bengep. Jurik bengep. Ya, ini gimana ya maksudnya?
Serem sih. Iya, tapi serem musiknya. Ya, musiknya serem. Serem backsoundnya. Coba kasih backsound. Iya bener. Kita satu lagi deh ya, kita lihat dulu baru lu cerita ya. Ini Mang Andri mau cerita lagi nih. Oke, baru lu cerita, kita lihat dulu satu video lagi. Baru buka pintu langsung kaget dengan adanya sosok nih. Jump scare nih anjing. Iya mah Jump scare nih. Coba. Tuh. Ini. Oh iya. Nah itu masih aman, Pin. Nggak nolol kasihan mani. Tuh. Ah itu mah kain kali. Pegang. Iya sih kurus. Gue bilang juga. Pocong terus ya. Tapi gini, gue punya satu pemikiran. Kalau misalkan setan nih, pocong, kuntilanak itu benar-benar real, ada lu bisa lihat gitu ya, dan lu bisa interaksi. Kok di Indonesia doang ya nih setan-setan? Kagak ada gitu kuntilanak sampai ke LA gitu misalkan. Di Paris ada pocong gitu. Mungkin beda negara, kayak misalkan di Jepang tuh masih ada, kayak pocong masih ada, pocong. Oh, ada Jepang ya? Jepang iya. Sadako mana? Sadako mah kita keluarin duit kasih sedekah. Itu sedekah. Ada sadako tuh yang kayak kuntilanak yang Jepang. Thailand juga kuntilanak juga. Iya, kalau sama Thailand sih masih naik. Sama Thailand sih masih sama ya setan-setannya ya. Iya, masih Asia sih intinya kayak sama. Gua tahu, Mang. Karena gini, kalau di Indonesia itu kan banyak muslim ya. Jadi kan meninggalnya kan kain kapan bentuk pocong. Oh iya. Nah, kalau di luar negeri kan pakai jas tuh biasanya tuh. Oh, jadi kayak noni-noni Eropa gitu. Iya, jadi makanya hantar di luar negeri lu lihat. Rapi-rapi gitu. Oh iya. Ya kan? Falak lu lihat. Karena begitu setelannya gitu. Dracula, ya kan? Dracula pakai jas rapi. Oh iya. Kayak gitu-gitu. Iya benar. Gitu. Jadi mungkin satu negara tuh kan culture-nya beda-beda, mungkin ya, mengikuti sepertinya ya. Kali ya. BTW lu tadi mau cerita apa katanya? Jadi gini, Pin, emang sih di saat kita tidur tuh aneh tau erep-erep kan? Tahu erep-erep. Apa ya kalau bahasa ini ya? Jadi ketindihan. Nah, ada istilah ketindihan gitu. Kadang kan gue lagi tidur misalkan mau pengen bergerak tuh susah. Nah, ketindihan. Pernah nggak ngalamin gitu? Gue pernah erep-erep sekali tapi. Nah, itu percaya nggak percaya di saat kita ada situasi seperti itu. Nah, itu kayak jadi di kosan tuh kan jangan di kosan deh, yang di rumah aja lah, di kosan lain juga sieun. Di kosan mah. Yang di rumah juga ngeri. pernah. Iya. Jadi kadang satu kosan nih di rumah di kamar. Nah, di sini tuh ada lemari. Nah, di lemari itu jadi di belakang lemari itu kayak ada yang gini nih. Belakang lemari. Iya, gini nih. Aduh. Lu lagi tidur tuh ya, lagi tidur, ya? Lagi rep-rep kayak mau bangunin istri juga susah gitu. Ngoyong-ngoyong doang gitu ya. Itu rep-rep namanya teh. Ketindihan lah gitu istilahnya. Jadi ya kayak paling takut sih sebenarnya kalau lagi tidur. Karena nggak bisa ngapain ya? Iya. Malah bangun-bangun tuh kayak capek, Bin. Iya. Ini kering gitu kan, mau minum juga karena seret gitu. Iya. Pernah rep-rep gitu lah. Gue sekali rep-rep tuh di rumah saudara sih, bukan di rumah sendiri kalau gua. Jadi intinya lagi kumpul saudara, tapi sepupu-sepupu doang gitu, yang muda-muda doang. Ngumpul, gua emang tidur di kamar saudara gua nih yang punya rumah. Kamarnya itu di lantai atas. Ya namanya capek ya kan, rumahnya jauh lah. Kalau lu tahu mah bener. Rumah gua di Pasteur gitu. Kalau di Bandung ya di Pasteur, rumah saudara gua tuh di Ciparai, jauh banget kan, gua capek di jalan. Tidur nih gua nih di kamar saudara gua. Gua tuh inget banget sebelum gua tidur tuh saudara gua tuh di belakang lagi gitar-gitaran santai gitu, berdua apa bertiga gitu gua lupa. Nah, pas gua erep-erep, Mang, jadi posisinya tuh badan bukan gini, Mang. Lagi ngebalik, gua lagi tengkurap. Lagi ngebalik. Nah, lagi tengkurap gini gua. Iya. Tengkurap, set, buka mata, dia ngelihat saudara gua jalan keluar. Jalan keluar nih saudara gua semua, jalan keluar. Tetapi nggak bisa ngapa-ngapain, Mang. Iya, mau neriak kan? Gitu kan. Sebenarnya nggak ada yang serem, nggak ada yang maksudnya ada setan depan mata gua, enggak. Cuman tapi karena erep-erepnya itu. Erep-erep, kenapa gitu kan? Ini gua ngeliat pengen manggil saudara gua doang nih, pengen ngomong, woi gitu, pengen gitu doang, kayak nggak bisa. Iya. Gitu doang. Itu gua ngelawannya gitu ya. Gua merem, langsung gua hentakin badan gitu. Merem, gua hentakin itu baru gua bangun. Lari gua ke bawah langsung. Iya. Tapi dari faktor kecapean juga Iya, bisa jadi. Itu dari faktor kecapean tuh halu pasti. Iya, ada logikanya lah gitu kan kasarnya kan. Oke, next video ya, kita lihat. Gue mau nggak mau gue lihat video, mending gue cerita aja lah, ya. asli. Ya, lagi mancing malam-malam, pria ini didatangi sosok kunti. Aduh, males gue nih jam scare ini. Ini nih. Aduh. Lur. Dipanggil lagi. Siapa lur? Mana ya kuntinya ya? Bentar. Tak rak lur. Mana sih? Oh itu Mang terbang, Mang. Ini Mang kali di atas.
Kalau gue ini yang lihat nggak tahu. Nah, ini nih terbang nih. Kita di sini. Ih, terbang halo, lagi. Saudaraku. Halo. Ini di lagi mancing di danau ini, Lur. Iya, lu mancing malam-malam. Lur. Kan mancing ngomong Berani banget nih orang. Ini masih Ada lagi nggak? di hutan ini. Lagi beranian anjir. mancing di. Oh, nah itu Iya, tuh. nih. Lu malam-malam ke danau mancing sendirian. Dapat ikan kagak, dapat kunti kan jadinya kan. Jagoan sih. Ntar lo ada yang komen guys. Nih, Mbak Kun, YouTuber bang. Malah bercanda. Tapi saat kunti itu, Vin, aduh, yang pernah punya cerita. Kenapa kunti? Di Lembur nih ya. Lembur tuh kampung ya? Lembur kampung ya. Jadi kan biasanya daerah-daerah lembur yang masih belum ke arah ke kota tuh kan masih rawan ya. Terutama di belakang tuh ada gunung. Jadi di satu kamar itu, pokoknya kalau gue paling takut lihat lemari di pojok. Lemari di pojok. Lemari di pojokan. Emang serem sih. Lemari di pojok, terus ruangan cuman kasur sama lemari nih. Iya, Nah, jadi males tuh. kondisinya itu di sini kasur. Nah, lemari. Nah, samping lemari itu ada WC. Oke. Nah, itu kejadiannya pas mau isya. Kan habis mau Berarti sekitar jam 7-an. jam 7-an lah ya. Kan udah adzan tuh sholat isya, mau wudu sekalian. Nah, pas keluar pintu, kebayangin pas jadi ibaratnya nih keluar pintu, lemari di sini di samping. Iya, langsung lemari tuh. Nah, pas keluar pintu, kaki begini-begini, Vin. Kaki. Di atas, Begini-gini. Di atas lemari gitu. Iya, lagi duduk. Kakinya tuh begini-begini. Lihat mukanya nggak? Enggak ya, langsung ditutup lah. Langsung teriak. Langsung itu teriak. pengalaman sangat langsung teriak lah. Ngeri ya? Dan ternyata memang terus kata nete, "Keun bae lah ke ulin." Oh, biarin lagi main katanya gitu. Itu mah untungnya tuh cuma lihat kakinya doang, tapi tetepin sekaki-kakinya Iya, lihat di atas lemari kepikiran sampai begini sekarang. kan. Ih, Aduh, ngeri banget sih. itulah sih. Kalau penakut saya. gue tuh maksudnya ngelihat sosok gitu ya, ngelihat hantu dar gitu begitu tuh nggak pernah, Mang. Tapi ngalaminnya yang aneh-aneh aja Iya. kalau gua. Jadi kayak gue pernah ke Gunung Ijen. Ya. Jadi dulu gue kan tim canvassing FFC. Oh, kan. bareng Ko Ivan. Iya, bareng Ko Ivan. Gue ke Gunung Ijen lah, skip cerita, gue ke Gunung Ijen, gue mau naik nih ke Gunung Ijen. Buat fisik gue sama Ko Ivan kan, maksudnya Ko Ivan emang Wah, pelari ya, atlet kuat. bro, Atlet ya kan ya. fisiknya kuat ya kan. Dia naik tuh duluan. Emang gue bilang ke dia, kok duluan aja, gue bilang, gue gak kuat, gue bilang gitu. Nah, kayaknya gue nggak cerita juga sih ini ke Ko Ivan gitu, soalnya gue takut kan. Gue naik nih sendiri, ketemulah, nggak sendiri sebenarnya ada orang-orang juga. Ketemulah pos 1. Pos 1 nih. Oh, ada pos-posannya kan. Betul, Ya. ketemu pos 1, ada yang lagi istirahat tuh. Duduk gue di situ ngikut karena capek, fisik gue kan begini, gendut ya kan. Udah tuh. Naiklah orang-orang nih pada naik ke atas. Terakhir nih ada orang nyamperin gua, "Bang, bareng," dia bilang gitu. Ada tim nih, ada tim nyamperin. orang 3 orang, 4 orang lah segituan. "Bang, bareng," dia bilang gitu. Terus gue bilang, ya gue mikir bareng ini apa bareng itu ya, takutnya ini lama juga kok gue Ya, udah naik duluan nih gitu kan. Sendiri kan, Iya. sendiri. Ya udah, gue ngikut deh sama anak-anak ini nih. Naik ngikut. Terus yang jadi concernnya gue tuh, dia tuh sempat ngomong kayak gini, "Bang, ayo aja sama kita," katanya, "tim terakhir." Dia Tim bilang gitu. terakhir. Iya, Iya. tim terakhir. Udah gue ikut naik dah. Ya, tapi gue mikir gini, bukan tim terakhir dong. Kan gue istirahat sama orang. Ya. Ya kan? Ya. Nah, itu benar-benar maksudnya orang bawa pakai setelan mau naik gunung. Biasa aja lagi ngobrol gitu kayak gitu-gitu. Gak kelihatan Iya, ada sesuatu lah gak ya. kelihatan ada yang aneh-aneh gitu. Dan gue mikir nih selama jalan tuh mikir nih orang ngomong tim terakhir, nah ujung-ujungnya gue ngomong lah, "Om," gue bilang, "tim terakhir ya harusnya bukan kita yang tadi," gue bilang gitu, "tim terakhir gini." Langsung, ya udah bentar aja Bang. Ketemulah gue nyampe nih ke ada, jadi di Gunung Ijen tuh udah agak jauh naik tuh, gue lupa nama tempatnya, entah pos entah apa, pokoknya Ada tempat beristirahat, iya, ada kalau beristirahat. istirahat ya di situ. Ini orang ngomong ke gue, "Bang," katanya, "Abang tadi istirahat di pos sendirian," katanya dia bilang. Ya sendiri, gue bilang, gue kan sendiri, gue bilang. Cuman ya karena ada itu aja, gue bilang tim yang lagi pada istirahat, makanya gue ngikut, gue bilang gitu. Ya. Temen gue bilang udah naik duluan, gue bilang gitu. "Enggak Bang," katanya, "tadi tuh abang kita ajakin karena abang duduk sendiri," dia bilang. "Karena gue duduk sendiri," katanya dia ngelihatnya. Jadi karena dia tim terakhir dan ngeliat gue duduk sendiri, ngajaklah gue bareng gitu, daripada gue tinggalin nanti lu sendirian naik gitu. Terus tadi yang ngumpul-ngumpul di situ, Nah, yang ngumpul di situ siapa Sopo gitu. Makanya Bang, pas gue bilang, "Lah bukan kita tim terakhir," gue bilang, "harusnya yang tadi tuh," gue bilang, "di pos." Pada diem, nunggu udah pada di tempat istirahat yang itu tuh yang banyak orang, baru mereka ngomong. Anjing, gue di situ, gue nggak cerita gue sama koko gue anjir. Langsung gue Tapi diem dari aja situ udah. sehat kan, Bin? Gak sakit. Tapi ya maksudnya nggak ada kejadian apa-apa lagi gitu.
aman-aman aja. Kalau banyak naik gunung tuh sih banyak. Iya sih, memang gunung banyak hal-hal. Banyak nggak pernah mau. Merinding gua pokoknya. Oke lah. Sampai di sini aja kali ya. Iya, hati sudah berdebar sudah. Gue nggak bisa tidur gua. Nggak bisa tidur ini, apalagi horor begini ya. Horor begitu nggak bisa lagi. Tapi sebenarnya kalau video horor dengan backsoundnya kayak SpongeBob gitu kan, ya, aja lah, aman. Ini suaranya juga ngeselin sih. Makanya. Ya Brozu ya, kalau lu suka horor kayak gini lu komen Brozu. Komen ya. Mungkin kita bisa jadi bikin mungkin lebih gini banyak. Pin, baiknya kita mau react yang meme-meme lucu-lucu lagi atau yang horor atau gimana silakan. Atau dua-duanya gitu. Atau apapun juga komen kita welcome. Ya, kita react welcome. semuanya. Karena kita butuh kalian semua Brozu untuk mengkritik kita. Betul. Kurangnya di mana. Nah, biar kita bisa perbaiki, guys. Itu dia. Oke. Sip. Untuk episode kali ini sampai jumpa di episode berikutnya. Haus Kocak.